warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Wulandari. Saya mahasiswa baru D3 Farmasi Stivario. Saya berasal dari kelas D3B dengan NIM 2000093. Di sini pada pertemuan praktikum farmasetika dasar, saya akan menjelaskan dengan 3 materi. Materi yang pertama mengenai logo-logo obat, materi yang kedua mengenai buku-buku standar apa yang akan digunakan saat praktikum nanti, dan yang ketiga alat-alat yang digunakan saat praktikum farmasetika dasar. Baik, pada materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai logo-logo obat. Logo-logo obat itu terdiri atas 7 macam. Yang pertama itu ada obat herbal atau jamu, seperti ini contohnya, yang di dalamnya memiliki tumbuhan atau pohon yang berwarna hijau dan dikelilingi dengan lingkaran berwarna hijau. Bahan dasar dari obat herbal ini terdiri dari tanaman atau tumbuhan yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Nah, contohnya itu ada tolak angin, antangin, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada obat herbal terstandar atau juga bisa disingkat dengan OHT. Obat ini memiliki lambang 3 bintang. OHT ini lebih bagus dibandingkan obat herbal biasa. Kenapa? Karena hal ini OHT telah diproses melalui preklinik untuk mengetahui standar kesehatannya dan khasiatnya. Nah, contoh dari obat terstandar ini yaitu Kiranti. Nah, logo yang ketiga itu ada obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka ini memiliki ciri seperti ini, yang di dalamnya seperti kristal es dan yang berwarna hijau dan memiliki lingkaran yang berwarna hijau. Contoh dari obat ini sendiri yaitu Stimuno. Stimuno berfungsi untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau imun. Untuk logo obat yang keempat itu namanya obat bebas dengan ciri yang berwarna hijau dan memiliki lingkaran yang berwarna hitam. Obat ini sendiri bebas diperjualbelikan oleh siapapun dan untuk mendapatkannya tidak perlu memiliki resep dari dokter. Bahan dasar obat ini sendiri yaitu paracetamol dengan merek contohnya Panadol, Paramex, dan sejenisnya. Itu ada obat bebas terbatas dengan lambang berwarna biru dan memiliki garis lingkaran yang berwarna hitam. Obat bebas terbatas ini sama halnya dengan obat bebas biasa. Namun, obat bebas terbatas ini termasuk golongan obat keras dan penggunaan obat dalam jangka panjang sangat tidak dianjurkan, dan penggunaan obat ini hanya untuk penyakit ringan. Dan logo obat yang keenam itu namanya obat keras dengan ciri-ciri berwarna merah dan memiliki huruf K yang berwarna hitam di dalamnya. Obat ini mengandung psikotropika namun tidak termasuk dengan obat narkotika karena perbedaan secara alamiah dan secara sintesis. Materi yang kedua itu mengenai buku-buku standar apa saja yang akan digunakan saat praktikum farmasetika dasar nanti. Nah, buku yang pertama itu ada buku Informasi Spesialis Obat Indonesia atau juga bisa disebut dengan ISO. Nah, yang kedua itu ada buku Ilmu Meracik Obat atau juga bisa disebut dengan IMO. Yang ketiga itu ada buku MIMS atau juga bisa disebut dengan buku Referensi Obat. Yang keempat itu ada buku Farmakope edisi 3 dan 4. Dan yang kelima itu ada buku Formularium Nasional. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu alat-alat. Nah, materi yang terakhir yaitu materi ketiga mengenai alat-alat apa saja yang akan digunakan saat praktikum farmasetika dasar. 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away 내게로 가서
melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고